Halo gengs, di sini saya akan menceritakan alur cerita film Superman 2025. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan review. Semua hak milik masing-masing pemegang hak cipta. Yuk, langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan keadaan Superman yang babak belur di Kutub Utara. Dia kesakitan sampai tidak bisa bergerak. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Dan akhirnya, Superman pun mulai bersiul memanggil temannya, seekor anjing yang selama ini menjaga pesawat yang ditumpanginya dari planet Krypton. Superman menyuruh Krypto untuk membawanya ke pesawat. Kamu tahu cara membawanya? Ya, dengan diseret. Sesampainya di pesawat, Superman segera dibantu robot pelayan dan membawanya ke meja pengobatan. Superman pun diobati, bukan dengan obat ataupun jarum, melainkan dengan cahaya matahari. Superman pun sembuh. Walaupun belum sepenuhnya, Superman punya tanggung jawab besar. Dia berangkat lagi ke kota untuk bertarung. Namun tanpa disadari, ada anak buah Lex Luthor yang mengikutinya sampai ke pesawat. Sesampainya di kota, Superman dihajar lagi oleh si Hammer. Perlu diketahui, si Hammer adalah anak buah Lex Luthor juga. Scan berpindah ke pesawat Superman yang ada di Kutub Utara. Sang anak buah Lex Luthor berhasil menemukan pesawat Superman. Dia berusaha untuk masuk, tapi sudah terlambat, karena pintu masuknya sudah turun lagi ke bawah salju. Di kota, Superman dibantu Mali untuk berdiri, sementara Hammer balik ke markas dengan kemenangan. Keesokan paginya, Superman kembali ke kehidupan normalnya dengan menyamar sebagai Clark Kent. Dia bertemu Lois Lane, pacar sekaligus partner kerjanya di kantor. Sementara itu, Lex Luthor memperkenalkan tentara super miliknya ke petinggi pemerintah dan menghasutnya agar Superman ditangkap dan digantikan dengan tentaranya. Namun para petinggi tidak terhasut tanpa ada bukti bahwa Superman melakukan tindakan kejahatan internasional. Scan berpindah di mana Lois pulang kerja, ia membuka pintu dan mendengar ada suara di dapur. Lois segera mengambil tongkat bisbal untuk jaga-jaga. Dan ternyata, Clark Kent yang berada di dapur sedang memasak. Sembari berbincang-bincang, Lois bertanya ke Clark bahwa dia ingin mewawancarainya sebagai Superman, bukan Clark Kent. Wawancara pun dimulai. Dari topik ringan, Boravia menyerang Jathanpur, sampai topik yang menegangkan, yang membuat mereka bertengkar. Clark pun pamit karena kesal dengan pertengkaran itu, dan Lois diam saja dan membiarkan Clark pergi. Scan berpindah ke Kutub Utara, di mana itu lokasi pesawat Superman. Lex Luthor pun masuk bersama anak buahnya. Tanpa aba-aba, mereka menyerang pelayan robot yang menjaga pesawat. Wait, can we talk? Lex Luthor pun berhasil mengambil alih pesawat. Mereka berusaha meretas apa yang ada di dalam pesawat tersebut, meski butuh waktu agak lama. Akhirnya, mereka berhasil meretasnya dan berhasil memperbaiki pesan yang rusak selama ini. Di sisi lain, anak buah Lex Luthor melepaskan monster kecil di kota dini hari. Akan tetapi, siang harinya, monster itu sudah bertambah besar, sebesar gedung 50 lantai. Entah apa yang dimakan bisa segede gaban gitu.
Superman sampai kewalahan melawan monster itu karena badannya yang besar. Sampai akhirnya, bala bantuan pun tiba. Mereka adalah Justice Gang yang terdiri dari Green Lantern, Hawkgirl, dan Mr. Terrific. Mereka harus susah payah mengalahkan monster itu karena kulitnya yang keras seperti baja, belum lagi badannya yang besar. Superman sampai keteteran agar tidak merusak gedung sekitar. Aduh. Sampai akhirnya tumbang juga si monster setelah kena serangan dari dalam. Namun tanpa disadari, ada berita mengejutkan di seluruh negara. Lex Luthor diwawancarai stasiun TV dan membuat pengakuan bahwa pesan itu asli dan sudah dibuktikan keasliannya oleh ahli penerjemah dan ahli forensik komputer. Isi pesannya adalah, kuasailah bumi dan berkuasalah tanpa belas kasih. Carilah selir sebanyak-banyaknya agar mewarisi kekuatanmu, wahai anakku. Lex Luthor terus memprovokasi warga agar takut kepada Superman. Saat Superman diinterogasi oleh Justice Gang, Superman terburu-buru menuju pesawatnya yang ada di Kutub Utara. Sementara itu, para petinggi negara dan warga kota sudah mulai khawatir dengan adanya Superman karena provokasi Lex Luthor, sedangkan Presiden Boravia ikut memprovokasi media. Setelah wawancara, sang presiden pergi ke ruangannya, membuka portal dimensi, dan masuk melalui portal tersebut. Dan ternyata, sang presiden bersekongkol dengan Lex Luthor. Di sisi lain, Superman sudah tiba di pesawatnya. Melihat kondisi pesawat yang berantakan, Superman menghampiri pelayan robot yang sudah hancur dan menanyakan kenapa Lex Luthor bisa masuk, yang padahal untuk bisa masuk ke pesawat harus menggunakan DNA Superman aja. Saat memanggil temannya si Krypto, Superman tidak menemukannya. Superman pun pergi ke kantor Lex Luthor untuk menanyakan si Krypto. Namun si Lex tidak mau memberikan jawaban hingga Superman marah dan melempar meja seperti melempar kerupuk. Superman masih sabar dengan apa yang terjadi dan pulang ke rumah. Tanpa disadari, di rumah sudah ada Lois. Ya sudah menunggunya. Lois menenangkan Superman atas semua yang terjadi. Lois juga menyarankan untuk menyerah dulu. Sebagai perpisahan, Superman memeluk Lois dan berkata bahwa dia sangat mencintainya. Keesokan paginya, Superman menyerahkan diri ke Planet Walk, yang merupakan anak buah Lex Luthor. Mereka membawanya ke portal dimensi, yang merupakan penjara bagi para tahanan Lex Luthor. Di penjara, Superman disatukan bersama seorang alien yang bernama Lex. Dia mempunyai kemampuan menirukan zat yang ada di alam semesta, seperti Kryptonite. Perlu diketahui, Kryptonite merupakan kelemahan Superman. Zat itu bisa melemahkan kekuatan Superman sampai tidak berdaya. Di sisi lain, Lois sedang berdiskusi dengan Jimmy, teman sekantornya. Di sela diskusi, Jimmy mendapat informasi dari informan rahasianya bahwa Superman ditahan di dimensi Saku. Di saat Superman tidak berdaya, dia melihat Krypto yang sedang dikurung. Sedangkan Lex sang alien diancam Lex Luthor dengan menahan anaknya. Jika Superman kabur, anaknya yang jadi jaminan. Di sisi lain, Jimmy diam-diam ketemuan dengan Eve, yang merupakan pendamping Lex Luthor kemanapun dia pergi untuk mendapatkan informasi tentang Lex Luthor. Balik ke penjara Saku, Superman berusaha membujuk Lex sang alien, namun tidak berhasil. Keesokan paginya, Lois membujuk Justice Gang untuk membantunya menyelamatkan Superman. Namun tidak berhasil, kecuali si Mr. Terrific yang membantunya. Dan mereka segera berangkat ke markas Lex Luthor. Sesampainya di markas, Mr. Terrific dan Lois diserang anak buah Lex Luthor, dan pertarungan pun terjadi.
Akhirnya mereka pun menang dan segera menuju portal dimensi. Sementara itu, di dalam dimensi Saku, Superman berhasil membujuk Lex sang alien untuk menonaktifkan Kryptonite. Di sisi lain, Lois dan Mr. Terrific berhasil meretas portal dimensi, dan mereka pun masuk ke dimensi Saku. Scan berpindah ke penjara, di mana Superman ditahan. Dia masih tak berdaya, karena masih terkena efek Kryptonite yang membuat kekuatannya hilang. Hingga akhirnya, Lex si alien membuatkan matahari buatan agar Superman cepat pulih. Hingga akhirnya Superman pun pulih seketika. Dia segera berdiri dan menyelamatkan anak Lex, sang alien. Superman segera terbang bersama Lex dan anaknya. Namun, di tengah jalan, Superman diserang oleh penjaga hingga jatuh ke sungai anti-proton. Sementara itu, Lois dan Mr. Terrific masih mencari keberadaan Superman. Portal dimensi semakin menciut. Superman menyadari kalau sungai proton itu menuju ke lubang hitam. Dia kesusahan karena sedotan lubang hitam semakin kuat, sementara tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Superman segera meniup ke arah berlawanan dari lubang hitam. Hingga akhirnya Mr. Terrific pun menemukannya. Dia memandu Superman agar cepat ke pintu portal dimensi, karena pintunya akan segera menutup. Dengan sisa tenaga, Superman terbang secepatnya ke pintu portal, sampai akhirnya mereka pun berhasil keluar. Sementara itu, Lex Luthor marah besar di markasnya karena Superman berhasil kabur. Dia memarahi semua anak buahnya, termasuk Eve yang dilempar pensil ke arahnya. Eve pun ngambek kepada Lex Luthor. Eve segera menelpon Jimmy dan memberikan informasi yang sangat penting untuk menghancurkan Lex Luthor. Namun, Eve ketahuan. Lex Luthor segera menangkapnya. Sebelum Eve tertangkap, Eve sudah mengirimkan informasinya kepada Jimmy. Di sisi lain, Lois berhasil membawa Superman pulang ke rumah orang tuanya. Dia membaringkannya di tempat tidur dan menunggu cahaya matahari keesokan harinya agar Superman cepat pulih. Sementara itu, Lex Luthor mempunyai rencana agar dia bisa menemukan Superman. Dia membuka celah dimensi Saku agar memancing Superman datang untuk menolong orang-orang. Keesokan paginya, Superman akhirnya terbangun. Dia segera berjemur bersama ayah angkatnya untuk memulihkan tenaganya. Di sela-sela obrolan mereka, ibu angkat Superman memanggilnya untuk menonton berita di televisi. Dikabarkan, Boravia akan menyerang Jarhanpur di perbatasan. Di saat Superman akan ke perbatasan Jarhanpur, Mr. Terrific meminta bantuan Superman dengan alat canggihnya untuk segera ke kota dan menghentikan celah dimensi yang bocor bersama Mr. Terrific. Hingga akhirnya Superman pun tiba di kota. Dia segera membantu warga kota yang terkena dampaknya. Setelahnya, Superman disusul oleh Mr. Terrific. Saat mereka membahas cara menghentikan celah yang terbuka, tiba-tiba anak buah Lex Luthor menyerang mereka berdua hingga membuat Mr. Terrific pingsan. Superman pun harus bertarung sendiri melawan anak buah Lex Luthor. Mereka mempunyai rencana untuk mengalahkan Superman, yaitu dengan memenuhi paru-paru Superman dengan nanorobot agar tidak bisa bernafas. Namun, Superman segera terbang keluar angkasa. Mereka mengira Superman kabur dan segera mengejarnya. Namun, Superman tidak menyerah. Dia terus terbang keluar angkasa. Hingga akhirnya Superman balik lagi ke bumi dengan kecepatan penuh. Mereka tidak bisa melepaskan diri, hingga mereka ikut jatuh ke bumi. Superman selamat. Dia segera mengeluarkan nanorobot dari paru-parunya. Akan tetapi, anak buah Lex Luthor juga selamat. Dia juga membuka topengnya. Betapa terkejutnya Superman saat mendapati kenyataan bahwa yang selama ini dia lawan adalah dirinya sendiri. Namun dari penjelasan Lex Luthor,
Dia adalah klon Superman. Mereka pun melanjutkan pertarungannya. Your plans in Baravia won't work. Di sisi lain, Justice Gang pergi ke perbatasan untuk membantu para pengungsi. Sementara kelompok Lois mencari berita tentang kebenaran Superman dan segera menerbitkannya ke Daily Planet. Balik lagi ke pertarungan Superman dan klonannya. Superman babak belur dibuatnya. Hingga akhirnya, Superman menyadari bahwa klonannya bisa menerima perintah karena ada drone yang mengawasinya. Superman pun memanggil Krypto untuk membantunya membersihkan drone itu. Sementara, Superman bisa fokus untuk bertarung. Dan akhirnya, klonannya pun tumbang juga. Namun pertarungan belum selesai, S1 Raptors kembali mengeroyok Superman. Namun tanpa disangka-sangka klonannya bangkit, kembali menyerang Superman, dan membawanya ke lubang hitam. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Superman menghempaskan klonan ke bus rusak yang disedot lubang hitam. Setelah pertarungan selesai, Superman segera pergi mencari Lex Luthor bersama Mr. Terrific. Sesampainya di pesawat Lex Luthor, Superman segera minta penjelasan kenapa Lex melakukan semua ini. Sementara Mr. Terrific segera menutup celah dimensi sesegera mungkin. Hingga akhirnya, celah pun mulai menutup. Sementara, Lex Luthor kesakitan. Televisi menayangkan berita bahwa semua itu rencana Lex Luthor agar masyarakat membenci Superman. Para tahanan Lex Luthor segera dibebaskan, dan Lex Luthor ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Film pun selesai. Superman bukan hanya sekadar manusia super, tapi juga cerminan dari harapan, keberanian, dan pengorbanan. Setiap kisahnya mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah kegelapan, selalu ada seseorang yang siap terbang membawa cahaya. Terima kasih sudah menonton alur cerita Superman. Sampai jumpa di kisah pahlawan berikutnya.